Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Farmasi C angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemeriksaan diagnostik selama masa kehamilan dan TORCH. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Asri Luciana, yang kedua ada Aina Hotimatul, yang ketiga ada Rahmasari Mahendra, yang keempat ada Sri Ayu Lestari, dan yang terakhir ada Mailani Hoiriyati. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Asri Luciana. Pengertian kehamilan. Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin adalah kira-kira 280 hari atau 40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan. Triwulan 1 dimulai dari konsepsi sampai 12 minggu, triwulan kedua dari 12 sampai 28 minggu, triwulan ketiga dari 28 sampai 40 minggu. Diagnosis kehamilan dapat ditegakkan dengan riwayat kesehatan dan pemeriksaan klinis berdasarkan tanda dan gejala kehamilan. Adapun diagnosis tes kehamilan. Yang pertama ada deteksi dari human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah ibu dan urin merupakan dasar untuk tes endokrin kehamilan. Yang kedua ada HCG adalah glikoprotein dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, heterodimer terdiri dari 2 subunit yang berbeda, A dan B. Subunit A identik dengan luteinizing hormon atau LH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan thyroid stimulating hormone atau TSH. Yang terakhir, kelipatan waktu dari kadar HCG plasma adalah 14-20 hari. Kadar puncak tercapai hari setelah implantasi. Setelah itu, kadarnya menurunkan perlahan-lahan sampai mencapai nadir kira-kira 16 minggu. Adapun tanda dan gejala kehamilan. Yang pertama, tanda hamil. Ada amenorrea, wanita tidak datang menstruasi 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, nause atau mual dan emesis atau muntah. Ada monostodynia, payudara terasa nyeri dan kencang disebabkan payudara membesar karena pengaruh hormon estrogen, tustuk mamae, dan progesteron pada alveoli. Selanjutnya ada quickening, perasaan gerakan janin pada minggu ke-18 atau minggu 20 atau primigravida dan umur 14 atau 16 minggu pada multigravida. Gerakan janin pertama kali dapat digunakan untuk menentukan umur kehamilan. Selanjutnya miksi. Wanita hamil trimester 1 dan 3 sering merasakan kencang karena uterus yang gravid mendesak fasika urinaria. Selanjutnya ada pigmentasi kulit. Pengaruh hormon kortikosteroid plasenta sering dijumpai pada muka atau klosma gravidarum, dinding perut atau stria gravidarum, suatu perubahan warna seperti jaringan perut, leher, dan sekitar payudara, atau hiperpigmentasi areola mamae, puting susu menonjol, kelenjar Montgomery menonjol, pembuluh darah menipis. Selanjutnya ada epulis atau hipertrofi papila gigivae atau gusi berdarah. Selanjutnya yang terakhir ada varises. Pemekaran vena-vena dapat terjadi pada kaki, betis, dan pulpa. Biasanya dijumpai pada tribulan akhir. 2. Tanda tidak pasti hamil. Perut membesar, uretus membesar sesuai dengan umur kehamilan. Selanjutnya, tanda Chadwick's. Mukosa vagina berwarna kebiruan karena hipervaskularisasi hormon estrogen. Selanjutnya, tes urin kehamilan positif. Selanjutnya 3. Tanda pasti hamil. Adanya gerakan janin yang dapat dilihat, dirasakan, dan diraba, serta ditemukan bagian-bagian janin. Selanjutnya terdengar denyut jantung janin secara auskultasi, dapat didengar dengan stetoskop monokuler lemer, Doppler, alat kardiotograf, dan dilihat pada USG. Selanjutnya, pada pemeriksaan Röntgen terlihat adanya rangka janin. 4. Diferensial diagnosa kehamilan. Pseudocyesis, yaitu terdapat amenorrea, perut membesar, uterus sebesar biasa, tanda kehamilan negatif. Yaitu selanjutnya ada mioma uteri, adalah perut membesar, rahim membesar teraba padat, kadang berbenjol-benjol, tanda kehamilan negatif, pendarahan banyak saat menstruasi.
Selanjutnya, hematometra, yaitu terdapat amenorrea yang dapat melampaui umur kehamilan. Perut terasa sakit setiap bulan. Terjadi penumpukan darah dalam rahim, reaksi kehamilan negatif. Hal ini disebabkan oleh hymen imperforata. Selanjutnya di sini ada biometri janin biparietal diameter atau BPD, yaitu satu paling akurat dari kehamilan 14 sampai 26 minggu dengan variasi 7 sampai 10 hari. 2. Diukur dari pinggir luar dari proksimal tengkorak sampai ke pinggir sebelah dalam distal tengkorak setinggi talamus dan vakum septum pellucidum. Ada Hirschsprung-Ferenc atau HC juga diukur. Yang keempat, bila bentuk kepala mendatar atau ceper, Dolichobcephaly, or bulat Brachycephaly. Pengukuran HC lebih akurat daripada BPD. Biometri janin femur length pertama berhubungan baik dengan BPD dan usia kehamilan, variasi 7 sampai 11 hari dalam trimester 2. Kemudian ada pengertian TORCH. Penyakit infeksi TORCH adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari virus TORCH, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus atau CMV, dan herpes simplex. Adalah sekelompok infeksi yang ditularkan dari wanita hamil kepada janinnya. Ibu hamil yang telah terinfeksi TORCH memiliki potensi yang tinggi untuk menularkan kepada janinnya yang bisa menyebabkan cacat bawaan pada janinnya. Infeksi TORCH baru bisa dibuktikan dengan menggunakan pemeriksaan darah dan screening. Infeksi TORCH ini juga sering menimbulkan masalah fertilitas pada wanita maupun pria sehingga menyebabkan kulit terjadinya kehamilan. Beberapa kecacatan janin akibat dampak TORCH adalah kerusakan pada telinga, kerusakan jantung, mata, gangguan saraf pusat, kerusakan otak, serta pembesaran hati, limpa, rongga tenggorokan, flu, berkepanjangan, sakit pada otot, persendian, pinggang, sakit pada kaki, lambung, mata, dan lainnya. Cara penularan infeksi TORCH. Yang pertama, ada aktif atau didapat. Ada 2 cara penularan. Poinnya, makan daging yang dimasak setengah matang yang berasal dari hewan yang terinfeksi sista. Contohnya saja ketika kita makan daging sapi, kambing, dan lainnya. Kemudian, memakan makanan yang telah tercemar oleh oosita dari feses kucing yang menderita infeksi TORCH melalui transfusi darah dan transplantasi organ. Kedua, ada pasif atau bawaan. Melalui keringat si penderita ke orang lain. Kebiasaan makan buah-buahan dan sayur-sayuran mentah segar yang dicuci kurang bersih, tidak mencuci tangan sebelum makan, mengonsumsi makanan dan minuman yang disajikan tanpa ditutup, yang kemungkinan terkontaminasi oleh oosita yang lebih besar, misalnya seperti lalat, kecoa, dan lain-lain. Cara pencegahan infeksi TORCH. Yang pertama, makanan bergizi, menjaga kesehatan tubuh, hindari kontak dengan penderita, pemeriksaan kehamilan secara teratur, dan lakukan vaksinasi. Dampak TORCH pada bayi. Toxoplasmosis. Pada wanita hamil, toxoplasma berdampak signifikan, yaitu bisa mengakibatkan keguguran dan cacat. Gangguan yang dapat terjadi pada bayi dan janin akibat toxoplasmosis pada kehamilan adalah cairan tulang belakang tidak normal, anemia, chorioretinitis, kejang, tuli, demam, gangguan pertumbuhan, pembesaran lipat, dan lain-lain. Kemudian melalui USG dapat memperlihatkan adanya cairan berlebihan pada perut, pengapuran pada otak, serta pelebaran pada otak, seperti mengalami gangguan fungsi saraf. Toxoplasma juga berpotensi menyebabkan cacat bawaan dan bahkan kematian. Bayi yang terinfeksi toxoplasma akan berisiko mengalami 85% terkena retardasi mental, 75% mengalami gangguan saraf, 50% mengalami gangguan penglihatan, dan 15% mengalami gangguan pendengaran. Yang terakhir, indikasi infeksi pada bayi dapat diketahui. Selanjutnya, rubella. Infeksi rubella pada kehamilan dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir, mati, dan lain-lain. 50% lebih ibu yang mengalami rubella tidak merasa apa-apa. Sebagian lain mengalami demam, tulang ngilu, kelenjar belakang, telinga membesar, dan agak nyeri. Berdasarkan data dari WHO, paling tidak 236.000 kasus sindrom rubella kongenital terjadi setiap tahun di negara-negara berkembang dan dapat meningkat 10 kali lipat pada saat terjadi epidemi. Tidak semua janin akan tertular. Sindrom rubella kongenital biasanya terjadi hanya bila ibu terinfeksi pada saat umur kehamilan masih kurang dari 4 bulan. Sindrom rubella kongenital mengakibatkan katarak pada lensa mata bayi, tuli, gangguan jantung, dan kerusakan otak.
Kemudian ada sitomegalovirus. Infeksi sitomegalovirus atau dikenal dengan CMV congenital terjadi sekitar 30.000 sampai 40.000 bayi dilahirkan setiap tahun di USA. Membuat CMV merupakan infeksi yang paling umum dan penting dari semua infeksi congenital. Kemungkinan infeksi dan luasnya penyakit dan pada bayi baru lahir tergantung pada status imun ibu. Sekitar 10% bayi dengan infeksi kongenital memiliki bukti klinis penyakit saat lahir. Bentuk yang paling parah dari infeksi CMV kongenital disebut dengan cytomegalovirus initiation disease atau disingkat dengan CID. CID ditandai dengan retardasi pertumbuhan intrauterin, hepatoposmegali, abnormalitas hepatomegali, dan manifestasi kulit, termasuk letasae dan purpura blueberry muffin bayi. Namun manifestasi paling signifikan dari CID melibatkan sistem saraf pusat, mikrosefali, ventrikulomegali, atrofi otak, chorioretinitis, dan gangguan pendengaran sensorineural, konsekuensi neurologis yang paling umum dari CID. Kemudian ada herpes simplex. Bayi paling beresiko tertular herpes neonatus bila ibunya sendiri tertular herpes simplex pada akhir masa kehamilan. Hal ini terjadi karena ibu yang baru tertular belum memiliki antibodi terhadap virus sehingga tidak ada perlindungan untuk bayi yang baru lahir. Herpes neonatus dapat menyebabkan infeksi yang berat mengakibatkan kerusakan yang menaun pada sistem saraf pusat, perlambatan mental, atau kematian. Pengobatan bila diberi secara dini dapat membantu mencegah dan mengurangi kerusakan menaun. Tetapi bahkan dengan pengobatan antiviral, infeksi ini dapat berdampak buruk pada kebanyakan bayi. Klasifikasi intracerebral biasanya menunjukkan distribusi ventrikular dan yang biasanya ditemui menggunakan CT scan. Jika ibu hamil terinfeksi, maka janin yang dikandung mempunyai resiko tertular sehingga mengalami gangguan, misalnya pembesaran hati, tuli, dan lain-lain. Sekitar 20% bayi yang terinfeksi virus adalah limpa atau hati membesar disertai gejala kuning pada kulit atau mata. 90% bayi yang masih bertahan akan mengalami gangguan sistem saraf pusat seperti keterlambatan perkembangan mental. Selanjutnya, bila seorang ibu hamil didiagnosa tertular CMV, janin dalam kandungan bisa diperiksa dengan melakukan pemeriksaan amniosintesa. Pada BBL 10%, diantaranya akan menunjukkan gejala klinik berupa ikterus, pembesaran liver dan limpa, dan lain-lain. Biasanya juga dijumpai kelainan kongenital lain seperti penyakit jantung bawaan dan lain-lain. Diperkirakan bahwa CMV kongenital mungkin terjadi pada kasus sindrom Down. Ada banyak cara menghindari infeksi TORCH, diantaranya mengonsumsi daging seperti daging ayam dan lain-lain, terlebih dahulu dimasak dengan matang, lalu hindari kontak dengan hewan-hewan mamalia liar, dan pemberantasan terhadap lalat dan kecoa, lalu penggunaan disinfektan, dan memeriksakan hewan peliharaan secara teratur ke dokter hewan atau poliklinik hewan agar supaya hewan kesayangan Anda selalu dalam keadaan sehat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ketikan ataupun pengucapan, karena kesempurnaan hanya judul lagu Rizky Fabian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.